Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam episode berbincang dengan narasumber. Adapun pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman atau sobat Kembara sekalian. Dia adalah Liana. Liana ini sudah sering kita ceritakan. Yang pertama dalam episode Kantil, dulu waktu kita mendaki Arjuna via Purwosari. Kemudian edisi atau episode Waton yang pada saat itu ada sedikit keganjilan yang ada pada kita waktu proses syuting. Dan yang terakhir Mas Ita menceritakan seputar Omah Liana yang ada di salah satu pegunungan di daerah Mojokerto. Dan pada malam hari ini Mbak Liana akan menceritakan pengalamannya lagi waktu dia dan keluarga mengontrak rumah di Surabaya. Dan tentunya tidak terlepas dari tanda kutip ya Mbak Liana yang bisa merasakan, bisa melihat sesuatu hal-hal gaib seperti itu. Mungkin bisa langsung kita tanya-tanya seputar pengalaman Mbak Liana di rumah kontrakan tersebut seperti apa. Ya, mari kita saksikan. Ya, gimana ini Mbak Liana pengalaman dulu waktu mengontrak dengan keluarga? Ya, jadi dulu kita sekeluarga sebelum beli rumah di daerah pegunungan di Mojokerto situ, kita sekeluarga sempat ngontrak di daerah Surabaya Barat. Jadi di situ di rumah itu ada 3 kamar. Nah, 1 kamar mama papa, yang satu lagi kamar adik, yang satu lagi kamar saya sama kakak saya. Kamar mama papa sama adik ini jadi satu pintu sama ruang tengah. Nah, sedangkan kamar saya sama kakak saya ini di beda pintu. Lah, di sini kakak saya dan saya kebetulan bisa melihat hal-hal yang dalam tanda kutip itu. Tapi di sini kakak saya juga bisa komunikasi sama mereka. Jadi ketika kita datang, kita tahu, oh di situ ada penunggunya. Di situ penunggunya itu kita kan ngontrak kebetulan kita ngontrak rumah 2 lantai. 2 lantai. Jadi lantai bawah itu khusus untuk kalau misalnya ada tamu, kalau kayak gitu. Nah, kalau lantai atas ini untuk istirahat kita. Nah, kamar saya sama kakak saya ini di depannya tangga. Dan di depan tangga itu ada kayak lemari kayu gitu. Nah, di situ itu ada salah satu penunggu rumah itu cewek. Dia tempatnya emang di atas lemari itu. Kalau yang di bawah juga ada. Jadi dia itu penunggunya kayak gede hitam kayak gitu kalau yang di bawah. Nah, karena kita emang sudah biasa sama hal-hal seperti itu, akhirnya kita ya udah diem aja, dan kita juga nggak bilang ke keluarga kita yang lain. Suatu ketika sering nih ada kejadian kayak lampu tiba-tiba pecah, nggak ada angin, nggak ada hujan, bener-bener nggak ada konslet pun. Itu tiba-tiba lampu di kamar saya dan kakak saya itu pecah ketika malam. Akhirnya otomatis kita terbangun dong, karena waktu itu lampunya pecah kan. Saya tanya ke kakak saya, kok tiba-tiba pecah ya lampunya? Mungkin karena kepanasan kali ya. Oh iya kali ya. Ya udah kita lanjutin tidur lagi. Keesokan harinya ternyata mama saya cerita nih, kalian tahu nggak semalam mama habis mimpi apa ma? Gak tahu ya mama mimpi atau apa, tapi mama itu kayak ketindihan. Cuma mama itu kayak udah minta tolong
tapi nggak ada yang nolongin. Nah, karena posisi kamar mama saya itu paling dekat sama kamar adik saya, akhirnya kita tanya ke adik saya, emang iya kamu dengar mama minta tolong? Enggak, kalian kan tahu sendiri, aku kalau tidur ya apa, kalau dengar suara ya aku bangun, tapi mama nggak ada ngomong. Iya, mama sampai baca-baca ayat kursi gitu, akhirnya mama bisa bangun. Oh ya wes, ya udahlah mungkin dan kita juga berpikiran ya udahlah mungkin emang hal biasa kayak gitu, karena kan rumah kontrakan itu kan ya bangunannya itu nggak bangunan lama sih, cuma ya sebelah rumah itu sempat pernah kosong. Jadi mungkin ya mereka mau kenalan lah sama kita nganggepnya gitu. Akhirnya kakak saya tanyalah ke penunggu rumah yang di depan kamar kita. Pakai ritual interaksi gitu berarti? Ya, tapi kebetulan mbakku kalau misalnya ngomong kayak gitu nggak perlu yang harus duduk kayak apa, kayak sambil dia ngelakuin aktivitas pun itu bisa. Jadi kesannya kayak dia nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak lagi komunikasi sama bareng-bareng gitu. Nggak ada ritual khusus mungkin? Nggak ada, cuma biasa kayak ngomong sama orang biasa tapi dalam hati. Kakak saya bilang ke saya, ternyata semalam itu emang ada makhluk yang mau masukin mama, dia bilang gitu. Lah, kok kamu tahu? Iya, aku dibilangin sama dia. Nah, dia itu aku udah tahu kan, karena ketika kita nyampe situ, kakak saya udah ngomong-ngomong, ternyata kayak si penunggu rumah ini welcome sama kita. Akhirnya kakak saya pun juga bilang kalau ada apa-apa kasih tahu tanda ke kita gitu. Ternyata dia ngasih tandanya itu dengan cara mecahin lampu itu. Lampu yang di mana ini? Lampu yang di kamar kita. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu, oh, ternyata tandanya kayak gini. Udahlah. Oke, setelah itu kita udah paham tandanya kayak gini dan kita mulai ya sudah nggak apa-apa ini mungkin sekali ini aja kita biarin. Setelah sekian lama habis gitu papa pulang, kita juga nggak cerita apapun kan, karena maksudnya papa pulang itu waktunya sebentar, cuma 1 bulan doang, dan kalau misalnya 1 bulan doang diceritain sama hal-hal yang kayak gitu kan kayak nggak enak lah. Akhirnya akhirnya kan ya udahlah biarin aja, kita biarin. Papa berangkat lagi nih, sudah 1 bulan papa berangkat lagi. Papa kan emang jarak pulangnya itu 3 tahun sekali karena papa itu kerjanya pelayaran. Jadi otomatis ya alhamdulillah sih kita serba kecukupan gitu. Karena kan gajinya orang pelayaran kan alhamdulillah lah, lumayan lah gitu. Nah, setelah itu ada orang yang bilang, jadi orang ini itu guru spiritualnya papa, bisa dibilang seperti itu. Tapi orang Surabaya juga? Orang Surabaya juga, cuma Surabaya Timur kayaknya. Itu kenalan dari saudara jauh tapi beda embah gitu. Nah, dia bilang hati-hati, dia bilang gitu. Kenapa hati-hati? Iya, ada yang nggak suka sama kalian, dia bilang gitu. Maksudnya, iya, kalian sempat dikirimin hal-hal yang aneh-aneh kan? Hah? Aneh-aneh kayak gimana? Ya wis lah, nanti kalian tahu. Udah, abis gitu aku mimpi nih. Aku mimpi kayak aku, kakakku sama adikku itu kita itu ada di suatu kubangan air coklat kayak lumpur gitu, tapi bukan lumpur hidup. Kalau lumpur hidup kan bener-bener kayak pasir yang bisa nyerap orang gitu kan. Itu nggak, bener-bener kayak air tapi warnanya coklatnya itu kayak coklat lumpur. Nah, di situ itu aku pakai jaket, tapi adikku sama kakakku nggak pakai jaket dia. Kita itu kayak renang di situ, cuma aku kok nggak, aku mau menepi aja. Akhirnya aku renang sampai ke tepi. Nah, ketika aku sampai ke tepi itu aku bangun, udah pagi, bangun. Abis itu
kita kan emang sekeluarga udah terbiasa sarapan pagi dan makan malam bersama-sama. Karena itu udah kayak, itu udah tradisi kita. Jadi ketika sarapan pagi kita cerita. Yang pertama kali cerita itu adekku kalau nggak salah. Jadi dia bilang gini, "Mbak, aku semalam mimpi." Mimpi apa? Iya, kita bertiga loh kayak renangnya itu nggak tahu aku, pokoknya tempatnya tuh luas gitu loh, tapi di tengah-tengah itu ada airnya itu coklat. Kok mimpinya persis kayak aku diem aja. Terus kakak nyambung, "Loh, serius kamu mimpi kayak gitu? Aku juga mimpi kayak gitu." "Loh, kok sama?" Terus habis gitu aku diem aja. Mereka akhirnya kita lanjutin makan. Selesai makan aku bilang, "Aku juga mimpi kayak gitu, tapi endingku aku bisa ke ketepian dan aku pakai jaket." Enggak, kalau endingku, ini endingnya adikku. Kalau endingku aku sama Mbak Ulan tetap di situ. Lek kamu emang dari awal di ini Mbak, di atas, dia bilang gitu. Nggak ikut nyemplung. Terus abis gitu kalau mbakku, "Iya, kamu lo nggak ikut nyemplung." Keesokan harinya, ini ternyata adikku sakit, tapi ketika dibawa ke dokter tuh nggak ada sakit apa-apa. Badannya itu panas tinggi, habis gitu sampai mimisan gitu. Cuma ketika ke dokter kan otomatis ya, kalau panas tinggi mimisan mungkin kayak ini kan tipes mungkin. Mungkin takutnya kan tipes kayak gitu. Dokter enggak, sampai dicek darah pun itu nggak ada apa-apa. Akhirnya gini, akhirnya si yang guru spiritualnya papa itu kebetulan dia main ke rumah. Dia bilang gini, "Ya udah taburin garam yang gede-gede itu loh, yang garam kaser." Pokoknya garam yang gede-gede itu disuruh naburin di pojok-pojok rumah gitu. Sudut-sudut ya. Di sudut-sudut rumah. Udah kita taburin. Habis gitu keesokan harinya lagi adikku udah sembuh. Oh iya, jangan-jangan ini dapat kiriman gitu. Oke. Lusa jarak 2 hari 3 harian lah. Gantian mamaku yang kena. Mamaku sakit. Tapi kan mamaku tipikal orang yang kalau sakit nggak pernah bilang, karena takut anak-anaknya itu khawatir gitu. Nggak bilang. Mamaku bilangnya ketika udah selesai. "Mama habis ngerasain badan nggak enak, capek banget badan mama, berat banget, kayak ada yang beban gitu loh di sini." Lah kok bisa mama kok nggak bilang? Waktu itu kebetulan aku sama mbakku lagi sibuk-sibuknya sama, aku masih sekolah, mbakku masih kuliah. Jadi kita masih sibuk-sibuknya sama kegiatan kita. Iya, gak tahu. Terus habis gitu mbakku komunikasilah lagi sama si penjaga rumah ini. Kenapa? Ada apa? Iya, ada yang ngirim kalian, dan itu kena ke adik sama mama kalian gitu. Terus kita ini, "Kok gini sih, siapa yang ngirimin?" Akhirnya mbakku tanya gitu. Nah, ketika mbakku tanya gitu, si yang penjaga rumah ini bilang, ya pokok nyebutin lah. Intinya salah satu dari temen kerja papaku. Habis itu kita bilang lah ke mama, tapi mama bilang, "Udah nggak usah bilang ke papamu, kasihan papamu kerja jauh di sana, jarang pulang kok. Di sini keluarganya malah yang nggak enak kan, nggak dapat hal-hal yang nggak enak kan, tambah papamu kepikiran," kayak gitu. Akhirnya ya sudahlah. Itu posisi juga papaku lagi kena badai di sana. Di tengah laut ya? Iya, kena badai di tengah laut, dan akhirnya dia nepi di suatu pulau. Kebetulan pulau itu isinya monyet semua. Jadi papaku bener-bener sekitar berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan, kalau nggak 3 bulan kita nggak kontak sama sekali sama papa. Ya, karena menepi di pulau itu. Karena menepi di pulau itu. Terus akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, suatu ketika setelah udah mulai situasi ini udah mulai biasa, udah mulai nggak apa-apa lah, kita udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Maksudnya kita akhirnya lebih kencengin di sholat malam, terus dan lain sebagainya macamnya gitu. Pokoknya kita serahkan semua ke Allah lah.
Udah, habis gitu datang lagi, tapi dari beda orang. Beda orang, cuma sama-sama teman papa. Beda orang. Nah, ini sekarang tandanya itu di kamarnya adikku. Jadi bukan di kamar kita lagi. Mungkin karena ini kali, karena kita sudah terbiasa dengan adanya lampu pecah, akhirnya aku sama mbakku kayak gak terbangun ketika lampu pecah itu. Karena kita udah kebiasaan kan. Akhirnya di kamarnya adikku, lampu yang di atas ini kan emang dari awal gak bisa nyala. Itu tiba-tiba dia nyala, padahal posisi saklar mati. Kita tahu kan kalau posisi saklar hidup kan ke bawah. Nah, itu tetap di atas posisi saklarnya, jadi otomatis posisi saklar mati, tapi lampu nyala. Adikku otomatis kebangun. Ketika kebangun, dia cuma diem gini doang. Nah, ketika dia diem tuh kayak mikir, kok lampunya bisa nyala? Akhirnya kita kebiasaan kan, karena kamarku sama kamar adikku itu cuma berbatasan sama tembok. Akhirnya kita tak gini ke tembok. Itu artinya tanda kode kita sendiri kan. Kita bangun. Nada manggil. Ya udah ayo. Seret ke kamar Nada. Kenapa? Mbak, loh kok lampu bisa nyala? Aku bilang gitu. Iya, itu yang aku bingung. Lihatin sih Mbak. Aku lihat posisi saklarnya mati. Tapi aku nggak mau nakut-nakutin adikku karena adikku tipikal penakut kan. Oh iya. Ini loh, tadi aku lupa, aku mau pipis. Habis gitu tak hidupin lampumu, ternyata bisa. Oh alah, ya wes like gitu. Yus aku tak tidur lagi ngantuk, iya. Aku cuma lihat-lihatan sama mbakku. Kok bisa mbak? Iya makanya. Sik, demo, aku tak tanya lagi. Dia tanya lagi. Terus katanya si penjaga rumah ini ada yang mau masukin adikku. Dan itu bener-bener si penjaga rumah kayak nggak kuat ngehalangin dia. Akhirnya dia cuma bisa ngasih kode yang ngebuat adikku bangun. Karena kan katanya nggak tahu lagi. Katanya kalau kita dikirimin tapi kita dalam keadaan sadar itu nggak bakalan masuk gitu. Nah akhirnya nggak jadi masuk. Masuknya ternyata ke mamaku. Mamaku ketindihan lagi. Jadi mamaku sering banget ketindihan dan mamaku cerita yang ini nih bener-bener kayak mama tadi mimpi, tapi kayak nggak mimpi. Mama bangun, mama ngeliat mama itu tidur di kasur, di situ ada cewek. Dan mama itu bawa kayak sapu, tapi tangan mama ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma gemeteran tok. Terus mama baca-baca ayat-ayat kursi dan lain sebagainya macemnya. Akhirnya mama bisa bangun. Mama bangun itu mama langsung baca, langsung megang Al-Quran. Mamaku langsung wudhu, megang Al-Quran, baca-baca lah pokoknya. Habis gitu gini, kok tambah semakin parah ya. Habis gitu akhirnya kita nggak kuat lagi. Ya udah ketika papa pulang, kita cerita semuanya. Pa, sebenarnya ketika papa nggak ada di sini, ada beberapa teman papa yang ngirimin kita gini. Kita ceritain semuanya. Papaku akhirnya gini, astaga, kenapa sih kalian nggak bilang? Ya kita nggak mau lah buat papa kepikiran. Ya udah, nanti papa tak ngomong sama orangnya. Udah, ketika ngomong, udah nggak ada ini lagi, nggak ada gangguan lagi. Berarti papa kamu nih merasa siapa tahu mengerti gitu loh. Iya, papaku emang tahu, tapi dia nggak nyangka kalau ternyata itu sampai main hal-hal kayak gitu. Benar. Akhirnya ya udah selesai, clear. Nah, waktu itu kita kan, aku punya tetangga yang kebetulan seumuran sama aku. Akhirnya aku bawa main ke rumah. Itu tetangganya jarak 10 rumah lah. Nah, abis gitu kita bercandaan lah. Kita bercandaan sambil bawa Al-Quran, sambil ngaji bareng gitu. Tiba-tiba itu posisi adikku tidur, tiba-tiba dia bangun, dia bilang, panas. Aku langsung, kebetulan teman aku namanya Ateh kan. Teh, kok Lih, adikmu? Enggak, mek guyon paling. Aku cuma gitu doang. Panas, dia bilang gitu.
aduh teh, aku gini, ini apa lagi? Akhirnya aku bilang, aku cuma batin doang, kamu siapa? Ternyata dia pindahan dari sebelah rumahku yang awalnya itu sempat kosong terus diisi, sekarang kosong lagi. Dan kosongnya itu karena dijual ke orang, mau dibangun. Akhirnya semua pohon itu ditebangin. Kebetulan dia ada 2 pohon besar di daerah rumah di dalam rumahnya. Pindah ke rumahku, masukin adekku. Dari situ aku kayak, teh udah teh pulang teh, aku tak iniin adekku sendiri. Tak bacain dia, panas dia gitu. Kayak apa, kamu kalau misalnya panas keluar, aku bilang gitu. Panas, aku nggak mau, aku nggak ada tempat lagi, dia bilang gitu. Karena kan benar-benar rumahku kalau misalnya pagi itu ya udah sepi, nggak ada orang. Mungkin ya akhirnya jarang ada interaksi manusia kan di situ. Dan itu kan katanya emang tempat kesukaannya barang-barang hal kayak gitu. Akhirnya udah aku suruh dia keluar, dia mau, adikku tidur. Terus aku tanya, aku bener-bener kayak masih penasaran kan, ini adikku sadar nggak? Kamu siapa? Yo nada lah adikmu. Ya apa sih? Sok ya mbak adik dhewe gak eling. Loh. Ya udah, ya wis tidur lagi. Wudu dulu sana, mandi, wudu, terus habis gitu sholat, baca-baca Al-Quran bentar, tak gituin. Males mbak, ndang mandi, tak gituin. Ya wis, mandi, udah. Dia lanjut tidur lagi. Habis gitu aku bilang mbakku, Mbak, sekarang gantian rumah sebelah yang pindah ke sini. Iya ya, aku juga barusan dibilangin. Yang di sana itu masalah usil-usil, dia bilang gitu. Iya mbak. Terus siapa ini? Ya wis lah. Nanti like misalnya apa namanya tempatnya udah jadi pun dia bakalan pindah ke sana lagi, dia bilang gitu. Oke, kita biarin. Yang penting kita maksudnya banyakin baca-baca lah. Udah, abis gitu ada keluargaku yang dari Gresik nginep di kontrakanku. Nah habis gitu itu dia karena di kamar atas itu penuh sama kita, akhirnya kan tamu-tamu tidurnya di bawah. Di bawah itu ada 2 kamar. Ada 2 kamar. 1 kamar sama 1 ruang tamu sih. Nah habis gitu di bawah itu katanya tanteku, dia cerita sih pas paginya, kamu semalam main bekel ya? Karena tanteku emang lagi tahu aku lagi belajar main bekel. Nah akhirnya, jam berapa bu? Aku kan emang kalau manggil ibu kan, jam berapa bu? Malam, tengah malam, paling jam 1-an, gak jam 2-an digituin. Enggak bu, Lia nggak main bekel jam segituan. Yulia tidur lah bu, ngapain Lia main bekel? Ya Allah ya, temenan loh. Sampai bener-bener tanteku kayak, beneran tante itu ngedenger itu. Ya apa bu, tak bunyi bola bekel. Akhirnya ayo wis lah bu, keesokan malamnya didengerin gitu lagi. Ternyata ya barang-barang yang dari rumah situ lagi, karena kan dia usil, mereka usil. Terus habis gitu tanteku bilang, wis ah, mending ibu tak boleh ae. Lah apa bu? Males ning kene. Opo? Krungu sing gak ngena-ngena. Ya wis lah bu, anggap ae bu angin lalu, tak gituin. Opo nih angin lalu kok kayak ngono? Ya wis, bu hati-hati ya. Udah. Nah, waktu itu aku kebetulan lagi ngapain ya? Lagi nonton drama Korea kalau nggak salah. Lagi streaming drama Korea. Dengar suara, tahu nggak sih kalau suara orang yang potong kuku? Cetik, gitu kan? Nah itu setiap jam 2 malam, 2 pagi kayaknya. Setiap jam 2 pagi, cetik. Aku mungkin kayak, oh nada mungkin, soalnya emang adikku kalau potong kuku nggak tahu waktu dia emang. Kalau malam dia ngerasa kukunya dia kotor, dia bakalan potong kuku. Terus tak tanyain,
kamu semalam tuh potong kuku tuh ngapain sih pagi-pagi, kok potong kuku, kok nggak sekalian pas kamu bangun gitu loh. Loh ngapain aku potong kuku, aku yuk tidur lah. Aku cuma oke, lagi dan lagi diusilin lagi. Akhirnya wis mbak, ya apa carai mereka balik lagi ke tempat itu. Iya, akhirnya mbakku minta bantuan sama yang penjaga rumah. Oke, mereka semua bisa balik ke tempat itu, dan kebetulan yang sebelah rumah ini sudah dibangun bangunan lah, suatu bangunan lah, pindah. Lah kok ternyata ketika pindah di sana kan kebetulan dibangun ini kan kayak waralaba gitu. Kayak waralaba gitu, pegawainya situ kemasukan yang jaga situ. Akhirnya dibawanya ke rumahku. Aku cuma apa ini? Karena waktu itu ketika dibawa ke rumahku dia dalam keadaan kemasukan, dan waktu itu di daerah sekitar rumahku kan ada kayak toko pokoknya toko-toko lah. Akhirnya dibawa ke rumahku, kebetulan nggak ada yang bisa ngobatin nih, jadi dibiarin aja. Aku cuma gini aja, ngapain kamu di sini, aku bilang gitu. Terus dia nggak bilang sih, dia cuma melotot aja ke aku. Akunya ngapain melotot, tapi kitanya komunikasinya dalam hati aja. Akhirnya udah, aku pergi, kakakku nih yang ngomong. Ternyata si pegawainya ini, dia itu katanya nginjek anaknya si barang itu. Nah kan sekarang ya secara logika, orang yang nggak bisa lihat hal-hal kayak gitu, kita mana tahu sih kalau di situ ada barang-barang kayak gitu. Ya akhirnya kan bukan salah dia. Nah akhirnya udah dicoba dijelasin nih sama kakakku. Dia mau keluar, tapi dengan syarat. Nah kalau dengan syarat ini kakakku nggak mau menuhin, karena kakakku berprinsip kalau hal yang seperti itu minta syarat, dia pasti akan, ketika syarat itu sudah terpenuhi, suatu saat dia akan minta lagi. Nah akhirnya kakakku, ya udah terserah kamu, toh ya kamu lo nggak masukin aku. Akhirnya ya udah dibiarin aja, dan mereka kayak pergi sendiri ketika keinginannya itu nggak dipenuhin. Ya intinya kayak hal-hal yang ganjil-ganjil kayak gitu di rumah kontrakanku sih, kayak apa ya? Tapi pernah lebih nggak ke Liana sama atau mbaknya Liana ini pernah dimasukin nggak dari penunggu makhluk di rumah kontrakan gitu? Kalau dimasukin dari penunggu rumah nggak pernah. Tapi kalau misalnya dimasukin dari tempat lain pernah. Jadi mbakku waktu itu dia pernah kemasukan sampai tiga barang kemasukan. Cuma untungnya mbakku masih bisa sadar. Tuh. Nah kalau aku juga di tempat lain juga, yang waktu itu aku sempat pernah ceritakan, aku KKN, aku sempat kemasukan. Nah aku di situ. Kalau kakakku waktu itu lagi kalau kuliah itu ospek. Masa ospeknya dia. Udah kayak gitu sih. Cuma yang paling sering itu adikku sama mamaku. Lebih sering lagi mamaku. Gitu. Berarti ya intinya yang penunggu di rumahnya Liana itu penunggunya itu baik-baik berarti. Baik banget. Yang dia benar-benar jagain kita. Yang jahil atau jahil itu yang dari kiriman sama yang di rumahnya sebelah Liana itu ya, seperti itu mungkin. Mungkin ada yang bisa diambil hikmah, atau mungkin Liana bisa berpesan-pesan kepada sobat kembara sekalian dari cerita ini, apa yang bisa diambil sih gitu. Intinya kayak kalau misalnya ya mungkin kenapa kita dapat kiriman, karena orang kan ngelihat hidup kita, meskipun kita nggak ngumbar-ngumbar ya, tapi kan orang ngelihatnya kayak hidup kita itu enak. Nah kan kita nggak tahu nih pikiran orang itu gimana kan. Akhirnya mereka mungkin iri atau apa, ngirimin kita hal-hal kayak gitu. Maksudnya kayak kalau emang kita lagi, mungkin tanpa sengaja kita mencoba
kita membagikan hal-hal seneng-senengnya doang, dan akhirnya orang ngelihat, maksudnya itu nggak usah lah kita bagiin hal-hal kayak gitu dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Ya udah, kita konsumsi diri kita sendiri, kita nikmatin sendiri, nggak usah ada orang lain yang tahu. Istilahnya kayak lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Tangan kanan memberi, tangan kiri di belakang gitu. Terus ya jangan lupa semua itu kita serahin sama yang di atas sih. Sepakat sekali. Dan mungkin tambahan dari saya, kalaupun ada ketika kita dirasuki mungkin ya, ataupun siapapun, terus mereka meminta sesuatu, lebih baik jangan diturutin ya. Nah, benar. Nanti kalau diturutin semakin akan melunjak. Benar. Akan minta lagi dan minta lagi seperti benar. itu. Dan kita akan tergantungan sama mereka. Seperti Iya. itu ya. Ya, mungkin itu Sobat Kembara Sunyi. Mudah-mudahan cerita dari Mbak Liana bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.